Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan tetap bersemangat berlatih matematika. Kali ini kita akan belajar tentang asimtot datar yang berkaitan dengan limit X mendekati tak hingga. Ya, akan kita bahas beberapa soal. Jadi sebelum kita membahas asimtot datar dari fungsi ini, kita akan bahas beberapa soal. Ya, seperti ini bentuk soalnya adik-adik ya. Semua soal-soal ini berkaitan dengan limit X mendekati tak hingga. Saya akan mengerjakan dengan konsep dasar dan cara cepat. Ya, langsung kita masuk ke soal yang pertama, soal 1A. Limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat min 3X ditambah 5 dibagi 5X ditambah 8. Saya akan kerjakan dengan menggunakan beberapa konsep. Nah, ya, yang pertama saya gunakan konsep cepat dulu. Konsep cepatnya adalah adik-adik lihat saja pangkat tertingginya ya. Di pembilang itu pangkat tertingginya adalah 4X kuadrat ya. Suku dengan pangkat tertinggi adalah yang ini. Maka yang ini dibuang aja. Dibuang, diabaikan. Nah, mengapa demikian? Karena 4X kuadrat untuk X mendekati tak hingga ini nilainya jauh lebih besar daripada dua suku lainnya. Nah, sedangkan di penyebut 5X 8, kalau X-nya mendekati tak hingga, maka nilai 5X-nya jauh lebih besar daripada 8. Maka ini boleh dibuang. Nah, sehingga limit ini akan menjadi limit X mendekati tak terhingga 4X kuadrat dibagi dengan 5X. Nah, ini kita coret duanya, ini X-nya hilang. Sehingga jadinya limit X mendekati tak hingga 4X dibagi dengan 5. Nah, ini jadinya 4 dikali tak terhingga dibagi dengan 5. Ya, 4 dikali tak hingga hasilnya tak hingga dibagi 5, maka hasilnya adalah tak terhingga. Jadi limit ini sama dengan tak terhingga. Nah, kita kerjakan dengan konsep dasar ya. Konsep yang saya pakai ini merupakan konsep cepat, cara cepat. Ya, kita lihat konsep biasanya. Kita hapus dulu yang ini. Ya. Nah, cara biasanya adalah kita bagi penyebut dan pembilang dengan pangkat tertinggi. Nah, adik-adik lihat pangkat tertingginya ya. X pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Nah, berarti pembilang dan penyebut kita bagi dengan X kuadrat. Ya, ini 4X kuadrat dibagi dengan X kuadrat per 3X per X kuadrat ditambah 5 per X kuadrat. Ya, 5X per X kuadrat ditambah 8 per X kuadrat. Sehingga limit X mendekati tak terhingga 4 dikurang 3 per X ditambah 5 per X kuadrat dibagi 5 per X ditambah 8 per X kuadrat. Nah, selanjutnya kita ganti X-nya dengan tak hingga 4, 3 per tak hingga ditambah dengan 5 per tak hingga pangkat 2 dibagi dengan 5 per tak hingga plus 8 per tak hingga pangkat 2. Ya, 4 dikurang dengan 0 plus. Nah, 0 plus ini maksudnya apa? Nilainya 0 tetapi positif begitu ya. Tak hingga ini boleh kita bilang positif ya. Jadi
3 dibagi dengan tak hingga, jadi positif dibagi positif, hasilnya positif ya. Dia dekat dengan 0 tapi nilainya positif gitu ya. Adik-adik bayangkan misalnya 0,000001. Nah begitu ya. Nah ini juga begitu 0 plus. Dibagi dengan, ini juga nilainya positif, 0 plus ditambah dengan 0 plus. Nah sehingga 4 dibagi dengan 0 plus. Ya, nah ini hasilnya 4 dibagi dengan 0 plus, yang bawah ini nilainya dekat dengan 0 tetapi positif. Maka hasilnya adalah plus tak hingga, atau adik-adik cukup tulis tak hingga saja. Ya, begitu ya. Jadi untuk kasus nomor 1, jawabannya adalah tak hingga. Nah, kita lanjut ke kasus yang berikutnya. Pertama, saya akan kerjakan dengan cara cepat. Ini limitnya X mendekati tak terhingga, akar 4X kuadrat ditambah 5X. Minus akar 4X kuadrat ditambah dengan 3. Rumus cepatnya begini adik-adik ya. Limit X mendekati tak hingga, akar A, X kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah ini hasilnya adalah B min Q ya, koefisien X dikurang dengan koefisien X gitu ya, B min Q per 2 akar A. Nah ini dengan syarat nilai A-nya sama dengan nilai P-nya. Yang mana A dan P ini harus bernilai positif begitu ya. Jadi A sama dengan P. Nah kita lihat di sini A-nya adalah 4 ya. B-nya adalah 5. Nah ini koefisien X ya. Ini koefisien X kuadrat. Nah ini P-nya adalah 4. Sedangkan Q-nya di sini adalah 0. Ingat Q ini adalah koefisien dari X. Nah di sini X-nya nggak ada sehingga nilai Q-nya adalah 0. Nah syaratnya sudah terpenuhi yaitu nilai A sama dengan nilai P. Nah A sama dengan P yang mana A dan P-nya itu merupakan bilangan positif. Maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 5, Q-nya adalah 0 dibagi dengan 2 akar 4. Jadi 5 per 4. Ya, jawaban untuk limit yang ini adalah 5 per 4. Ya, ini merupakan cara cepat ya. Nah, sekarang saya akan kerjakan dengan menggunakan konsep dasar. Ya, adik-adik di sekolah bila diberikan tugas seperti ini biasanya biasanya diminta konsep dasar. Ya, ini akan saya hapus. Nah, konsep dasarnya adalah kita kita kalikan dengan sekawan akar. Jadi limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 4X kuadrat ditambah 5X minus akar 4X kuadrat ditambah 3. Nah, sekawannya adalah akar 4X kuadrat tambah 5X plus. Nah, ini tadi tandanya min, sekarang plus. Akar 4X kuadrat ditambah 3. Dibagi akar 4X kuadrat tambah 5X. Plus akar 4X kuadrat ditambah 3. Jadi bentuk yang bawah sama dengan bentuk yang atas. Limit X mendekati tak hingga. Nah ini kita kalikan ya. Yang atas ini kan bersekawan. Maka cara gampangnya adalah depan kali depan. Belakang kali belakang. Gitu ya. Nah sehingga jadinya 4X kuadrat ditambah 5X. Lalu dikurang
Nah, belakang kali belakang 4x kuadrat ditambah 3. Nah, dibagi dengan penyebut. Penyebutnya sama aja. 4x kuadrat tambah 5x plus akar 4x kuadrat ditambah 3. Nah, ini 4x kuadratnya habis. Sehingga muncullah limit x mendekati tak hingga 5x dikurang 3 dibagi akar 4x kuadrat ditambah 5x plus akar 4x kuadrat ditambah 3. Nah, selanjutnya pembilang dan penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ya. Pangkat tertingginya adalah X. Nah, berarti ini kita bagi dengan X ya. Kali 1/X. Sedangkan yang ini juga 1/X begitu ya. Tetapi dia ada di dalam akar, maka boleh kita tulis 1/X kuadrat. Gitu ya. 1/X kuadrat. Ya, 1/X kuadrat di akar itu sama aja dengan 1/X. Untuk X mendekati tak hingga. Ya, kita lanjutkan. Maka jadinya limit X mendekati tak hingga. Nah, 1/X dikalikan dengan 5X. Jadinya 5 dikurang. Ya, 1/X dikali 3. Maka dapatlah 3/X. Dibagi akar. Ya, ini 1/X kuadrat dikali dengan ini ya. Ya, 4x kuadrat dikali dengan 1/X kuadrat. Maka jadinya adalah 4. Terus 5x dikali dengan 1/X pangkat 2. Jadinya 5/X. Tambah akar. Ya, 4x kuadrat. Nah, jadi bayangkan 4x kuadrat dikali dengan 1/X kuadrat. 1/X kuadrat. Nah, ini habis gitu ya. Maka dapatlah dia 4. Ditambah, nah ini 3 kali 1/X kuadrat. Berarti 3/X kuadrat. Ya, nah selanjutnya kita ganti X-nya dengan tak terhingga. Ya, oke. Nah ini sama dengan 5 dikurang dengan 3 tak hingga. Ya, akar 4 ditambah dengan 5 tak hingga. Akar 4 ditambah 3 tak hingga pangkat 2. Ya. Ini sama dengan 5 dikurang dengan 0. Ya, 0 ini adalah 0 plus ya. Iya, ini karena sama-sama positif ya. Ini tak hingga yang bawah ini kita anggap positif ya. 0 plus berarti dia dekat dengan 0 tetapi bernilai positif. Nah, ini berarti 4 ditambah dengan 0 plus tambah akar 4 ditambah dengan 0 plus. Ya, sehingga jadinya 5 oh ini ada yang salah. 5 dibagi dengan akar 4. Akar 4. Nah berarti 2 ditambah dengan 2. Ya. Jadi jawabannya adalah 5/4. Gitu ya. Ya baik, jadi hasilnya adalah 5/4. Adik-adik bisa lihat jawaban yang tadi ya. Dengan cara cepat, dengan cara biasa itu sama aja ya. Bila terjadi kekeliruan silakan adik-adik tulis di kolom komentar ya. Bila saya salah tulis silakan tulis di kolom komentar. Ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, limit ini saya kerjakan dengan cara cepat terlebih dahulu. Nah, cara cepatnya begini ya. Nah, jadi kalau ada limit X menuju tak terhingga.
gitu ya. Sin A dibagi X per tangan ya. B dibagi dengan X, maka adik-adik cukup lihat bilangan-bilangan yang ada di dalam sin ini. Yaitu A, bilangan yang ada di dalam tangan ini yaitu B. Nah, jadi hasilnya adalah A per B. Nah, itulah cara cepatnya. Nah, berarti untuk kasus ini adik-adik cukup lihat bilangannya yaitu 3 per 7 per 3 gitu ya. Sedangkan yang ini 4 per 3. Nah, ini tiganya kita musnahkan, maka jawabannya adalah 7 per 4. Sekarang kita akan kerjakan dengan menggunakan konsep dasar. Ya, tentunya guru adik-adik di sekolah menyarankan adik-adik supaya menggunakan konsep dasar. Nah, konsep dasarnya seperti ini. Kita misalkan seper X ya. Y sama dengan seper X. Y sama dengan seper X. Ya, maka kita katakan X-nya sama dengan seper Y. Ya, boleh Y sama dengan seper X atau X sama dengan seper Y. Nah, jika X-nya menuju tak terhingga, ya, X-nya menuju tak hingga ini ya, maka Y-nya akan menuju 1 per tak hingga. Ya, kita pakai yang ini. X-nya diganti dengan tak hingga. Ya, dengan kata lain, Y-nya akan menuju 0 plus gitu ya. Tak hingga ini kita anggap positif ya, positif bagi positif sehingga positif ya. Jadi nolnya ini adalah bernuansa positif. Kita sebut 0 plus, dekat dengan 0 tetapi positif gitu ya. Nah, sedangkan nanti 7 dibagi dengan 3X itu akan bernilai 7 per 3 kali seper X. Nah, ingat seper X ini boleh kita ganti menjadi Y. Jadi 7 per 3Y. Nah, sedangkan 4 per 3X ini ya boleh kita ganti menjadi 4 per 3 kali seper X. Nah, ini sama dengan 4 per 3Y. Nah, jadi limit di samping akan menjadi limit Y mendekati 0 plus 0 dari kanan. Sehingga jadinya sin 7 per 7 per 3. Ya, 7 per 3 Y gitu ya. Yang ini jadinya tangan 4 per 3 Y. Ya, nah di buku-buku adik-adik sudah diterangkan konsep yang ini boleh dengan konsep cepat ya. Tapi kalau adik-adik menggunakan konsep yang agak lama ya, konsep dasarnya, maka ini caranya adalah kita kalikan pembilang dan penyebut dengan sesuatu ya. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Limit Y mendekati 0 plus. Nah, ini jadinya sin 7 per 3Y. Nah, dibagi dengan 7 per 3Y. Nah, ini harus diseimbangkan, dikalikan dengan 7 per 3Y gitu ya. Nah, ini kan sama bentuknya ya. Nah, lalu dibagi dengan limit Y mendekati 0. Nah, begitu juga tangannya. Tangan 4 per 3Y. Nah, ini kita bagi dengan 4 per 3Y dikali dengan 4 per 3Y. Jadi dibagi dan dikali dengan bilangan yang sama. Itu boleh aja. Nah, ini Y-nya ini boleh kita coret ya. Sedangkan limit yang ini nilainya adalah 1. 1 dikali 7 per 3. Nah, ini juga nilainya adalah 1. 1 kali 4 per 3. Nah, ini 3-nya boleh kita coret. Maka jawabannya adalah 7 per 4. Ya, sama aja dengan konsep yang tadi ya. Cara cepat yang tadi. Ya, kita lanjut. Berikutnya. Ya, tentukan asimtot datar dari yang A, fx sama dengan kotangan 3 per X, sin 1 per X ya. Yang B, fx sama dengan 1 min cos 4 per X,
1 X tangan 3 per X. Ya, yang pertama dulu teori asimtot adik-adik ya. Jadi Y sama dengan B disebut asimtot datar. Ya, disebut asimtot datar. Jika memenuhi salah satu, ya, jika memenuhi, ya, salah satu dari satu ya. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx sama dengan B. Atau yang kedua, limit X mendekati tak hingga, min tak hingga gitu ya. Min tak hingga dari fx sama dengan B ya. Jadi hasilnya adalah yes, B gitu ya. Limit ini hasilnya B. Tak hingga maupun min tak hingga. Nah, karena ada adik di sekolah diajarin tak hingga aja, maka saya akan bahas yang tak hingga. Yang min tak hingga tidak diperlukan ya. Jadi cukup salah satunya aja. Nah, berarti kita cari limitnya adik-adik ya. Oke, limit X menuju tak hingga dari fungsi ini. Kotangan ya. Kotangan 3 per X dikali sin 1 X. Nah, dengan konsep dasar kita misalkan Y sama dengan 1 X. Ya, jika X-nya mendekati tak terhingga, maka Y-nya akan mendekati 1 per tak hingga. Atau Y mendekati 0 plus. Nah, nanti 3 per X itu akan berubah menjadi 3 kali 1 per X itu sama dengan 3Y. Sedangkan 1 per X ini akan berubah menjadi Y. Nah, berarti limitnya akan menjadi limit Y mendekati 0 plus. Ini akan menjadi kotangan 3Y kali tangan Y. Nah, ingat kotangan itu adalah sepertangan gitu ya. Limit Y menuju 0 plus, ini akan menjadi 1 per tangan 3Y kali tangan Y. Nah, gitu ya. Limit Y mendekati 0 plus, ini akan menjadi tangan Y per tangan 3Y. Ya, nah ini langsung aja ada lihat koefisien Y-nya. Ini kan 1 koefisiennya. Kalau nggak ditulis 1 ya. Ini koefisiennya 3. Maka jawabannya adalah 1/3. Nah, jadi hasil limit ini adalah tak terhingga begitu ya. Nah, nih. Limit ini hasilnya adalah tak terhingga. Jadi karena limit X menuju tak hingga, ya kotangan 3 per X sin 1 per X sama dengan 1 per tak hingga, maka asimtot datarnya, asimtot datar ya, adalah Y sama dengan 1/3. Nah gitu adik-adik ya, inilah jawabannya ya. Nah demikian konsep dasar dan penjelasan detailnya untuk kasus yang 3A. Sekarang kita lanjut ke yang 3B. Nah untuk yang 3B kita akan gunakan pemisalan ya. Ingat ya, limit X mendekati tak hingga dari 1 min cos 4 per X dibagi 1 per X kali tangan 3 per X. Nah, kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Ya, jika
X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 1 per tak hingga. Jadi Y-nya mendekati 0 plus 0 dari kanan ya. 0 positif. Nah nanti kalau ada 4 per X, maka kita boleh ubah 4 kali 1 per X berarti 4 kali Y. Sedangkan 3 per X-nya boleh kita tulis 3 kali 1 per X sama dengan 3Y. Nah, berarti limitnya akan berubah menjadi, ya, limit yang ini akan berubah menjadi limit Y mendekati 0 plus 0 dari kanan. 1 minus cos 4Y dibagi dengan Y dikali tangan 3Y. Nah, ini jadi Y ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya, adik-adik boleh menggunakan identitas trigonometri. Yang 1 min cos 4Y, adik-adik bisa sederhanakan menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2Y. Gitu ya. Adik-adik tentunya udah pernah belajar kalau ada 1 min, ya, kalau ada cos 2X gitu, rumusnya 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, jadi kalau ada cos 10X misalnya, maka boleh ditulis 1 min 2 sin kuadrat 5X. Jadi 5 ini adalah 10 dibagi 2. Ini X ini adalah 2X dibagi 2. Nah, jadi kalau ada cos 4X, 1 min 2 sin kuadrat 2X gitu ya. 2X ini berasal dari 4X dibagi 2. Ini juga begitu. 2Y ini adalah 4Y dibagi 2. Nah, ini jadinya 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 2Y. Nah, ini habis ya. Sehingga jadinya 2 sin kuadrat. Nah, berarti sin 2Y sin 2Y. Berarti limit di atas akan menjadi limit Y mendekati 0 plus 2 sin 2Y kali sin 2Y. Nah, dibagi dengan Y dikali tangan 3Y. Nah, lalu kita boleh menuliskan seperti ini. Ya, limit Y mendekati 0 plus 2 kali sin 2Y per Y kali sin 2Y per tangan 3Y. Nah, sehingga jadinya 2 kali. Nah, ini berarti 2 per 1 ya. Ini koefisiennya 1. Sedangkan yang ini adalah 2 per 3. Sehingga jadinya 8 per 3. Nah, jadi limit yang ini hasilnya adalah 8 per 3. Ya, karena limit ya, X menuju tak hingga 1 min cos 4 per X dibagi dengan 1 per X tangan 3 per X itu sama dengan 8 per 3. Maka asimtot datarnya, asimtot datar adalah Y sama dengan 8 per 3. Ya, demikian penjelasan lengkapnya dan sangat detail. Semoga adik-adik memahami. Ya, adik-adik yang belum paham silakan tulis komentarnya ya dan beri tanda like bila kalian menyukainya. Share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jangan lupa subscribe supaya kalian tetap terhubung dengan channel saya dan mudah menemukan jika adik-adik membutuhkan. Ya, channel saya juga bisa digunakan pada saat
adik-adik kuliah kalkulus di universitas. Ya, untuk video yang lainnya kalian bisa lihat di playlist limit ya di channel YouTube saya Top Mat. Ya, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.